Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, saya ingin mereview apa yang Bapak Ibu pelajari kemarin. Kira-kira apa yang dipelajari kemarin itu? Saifullah Yakub dari Selatan Timur. Kemarin materi oleh Coach Dedi atau Coach Dedi menyampaikan bahwa pengembangan bendahara itu juga harus perhatikan rule apa yang pemerintah pusat dalam hal ini dari presiden, Kepmennya itu sendiri sampai dengan perda dan perbub atau perwalnya itu sendiri. Nah, agar tidak terlepas dari itu. Jadi fungsi nanti secara teknis mereka kita harus memperhatikan. Terus apa-apa saja nanti kuasa pengguna anggaran dari PA ya, pengguna anggaran sampai kuasa pengguna anggaran. Jadi itu juga harus diperhatikan dan termasuk PPTK-nya, fungsi dan tugas mereka gitu kan. Termasuk bendahara itu sendiri, apa yang juga yang dilakukan oleh bendahara dan larangan-larangan bendahara tidak lakukan gitu. Nah, hal-hal itu yang kemarin yang dibicarakan. Lebih kepada bagaimana mindset kita mengenalkan sosok bendahara itu. Jadi ibarat kemarin itu benar-benar bicara tentang tubuh organisasi dari bendahara. Baik itu ada hal-hal non teknis yang memang diterangkan juga yang di luar rule atau kebiasaan hukum itu sendiri. Ada kiat-kiat yang dikasih oleh Coach Dedi atau Cowah Dedi lah bahasa orang Betawi mah gitu. Secara garis besar seperti itu Coach ya yang kemarin oleh Coach Dedi sampaikan. Karena kalau bicara teknis kemarin juga tidak bicara teknis tapi lebih kepada bagaimana kita ini loh bendahara gitu loh, fungsi jabatan, resiko yang akan dihadapinya seperti itu. Kurang lebihnya dari saya yang saya tangkap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Epul. Ya, Pak Epul tadi secara garis besar menyampaikan bahwa bendahara harus ingat pada aturan-aturan yang ada, mulai dari pusat maupun sampai ke daerah lah ya. Juga nanti ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh, do dan not to do gitu kan. Di samping ada hal-hal yang tadi kiat-kiat diberikan oleh Coach Cing Dedi. Ya, syukur alhamdulillah. Ada yang menambahkan lagi boleh? Silakan. Izin saya ambil casan laptopnya dulu. Silakan. Jadi pembicaraan kita akan menarik sebenarnya ke depan karena akan terkait langsung dengan apa yang mesti Bapak Ibu lakukan nanti dalam kegiatan pengendalian di bendahara. Ada yang menambahkan, Bapak Ibu? Ya Pak. Ya, silakan. Selain yang tadi Pak Yakub bilang, mungkin ini bendahara menjalankan fungsinya itu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu Permendagri atau Perda, yang harus tersistem, terstruktur, terarah, dan terukur juga termudah ya untuk yang dikerjakannya Pak. Jadi itu aja Pak penambahannya. Nah, ada penambahan, harus terukur, tersistem, terarah. Iya, betul. Ini tambahan yang bagus. Oke, boleh satu lagi? Kira-kira ada satu lagi? Ya. Baik. Ada? Oke, silakan Pak. Pak Ahmad Mulyadi. Ya. Ahmad Mulyadi dari Kecamatan Paswangi. Dari teman-teman yang sudah disampaikan. Bapak nggak usah bisik-bisik juga nggak apa-apa, Pak. Lantang saja, nggak usah bisik-bisik. Iya, siap. Jadi pengelolaan kelembagaan keuangan daerah itu meliputi dari kepala daerah, bupati, Sekda, SKPD, EUD, PA, KPA, PPTK, PPK SKPD, PPK unit SKPD, bendahara, tim anggaran
Pemda. Dan mungkin kiranya semuanya itu harus berkolaborasi, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi Pak Ahmad Mulyadi secara garis besar menjelaskan struktur kekuasaan pengelolaan keuangan di daerah. Yang tertinggi itu siapa yang tertinggi pemegang kekuasaan keuangan di daerah? Pak Bupati, Pak Bupati. Ya, TAPD, Pak. kepala Kepala daerah ya. Kepala daerah. Nah, terus kemudian kepala daerah membagikan sebagian wewenangnya kepada Kalau SK Ada koordinator pengelola keuangan, koordinator TAPD, TAPD. APD. sekretaris daerah. Sekretaris daerah. Nah, nanti sekretaris daerah melimpahkan juga ada yang kepada kepala SKPKD dan kepala SKPD, ya, gitu kan? Sampai terus. Nah, itu nanti akan sangat bermanfaat dalam kegiatan pengendalian internal pemerintah. Oke, sekilas tadi dari 3 orang tadi gambaran yang kemarin seperti itu. Sekarang saya ingin tahu apa yang sudah Bapak ketahui tentang SPIP. Bebas aja nggak apa-apa. Ada yang pernah dengar? Pernah, Pak. Oke, gimana katanya? Bebas aja, kita ngobrol santai aja, nggak usah tegang-tegang. Yang tegang nanti aja bapak-bapak malam, jangan sekarang. Ibu-ibu juga kadang suka yang tegang-tegang, tapi jangan sekarang lah. Apa kira-kira itu SPIP? Atau yang pernah dengar, yang pernah bersentuhan dengan SPIP apa kira-kira? Yang pernah aja, yang pernah apa? Kita mulai dari yang pernah saja dulu, atau yang belum pernah juga nggak apa-apa nanti. Kalau belum pernah atau masih ragu-ragu, sekarang kira-kira aja lah apa? Kira-kira apa? Sekarang sudah Balaraja, Pak. Oke, silakan, Bu Elita. SPIP, Satuan Pengendali Internal Pemerintah. SPIP. Jadi di dalam struktur kelembagaan daerah itu ada unsur SPIP. Mungkin kalau di kabupaten dijalankan oleh inspektorat. Kalau misalnya di rumah sakit juga ada. Di rumah sakit juga ada SPI, Satuan Pengendali Internal, mungkin bisa itu untuk lingkup yang rumah sakit, lingkup yang lebih kecil lagi gitu. Sistem kali Pak ya. Oke, iya, betul kali ya. Jadi tadi sistem pengendalian internal. Pemerintah. Nah, jadi kalau SPI-nya itu semua organisasi, untuk semua organisasi. Tadi ada kegiatan-kegiatan untuk pengendalian bagaimana kegiatan bisa efektif, efisien, ya, termasuk juga dengan pengelolaan keuangan, keandalan laporan. Gitu. Kalau misalkan diterapkannya di pemerintah, namanya SPIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Oke, saya buka slide dulu ya. Nanti kita lebih banyak pelatihan, karena ini kan pelatihan. Oke, baik. Ini beberapa sumber ya yang coba saya rangkum. Jadi materi hari ini. Kita lihat. Nah, ini. Jadi kalau dilakukan di sebuah organisasi secara umum itu namanya SPI. Tapi kalau misalkan di pemerintah baik pusat maupun daerah namanya SPIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Jadi ini adalah sebuah kegiatan yang terus-menerus yang terus-menerus bukan hanya oleh pimpinan tapi juga seluruh pegawai agar bisa memberikan keyakinan
yang memadai atas tercapainya tujuan. Kegiatan yang efektif, keadilan pelaporan keuangan, pengelolaan aset negara, ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Ini menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010. Ya, jadi ada unsur-unsur tadi, ada pemantauan pengendalian, informasi dan komunikasi unsurnya ini, kegiatan pengendalian, penilaian resiko dan lingkungan pengendalian. Nah, kalau tadi Bapak Ibu menjelaskan kelembagaan, Ibu hitungan belum datang. itu kira-kira dari kelima unsur ini ada di mana itu? Di telepon pengelola tadi masuk. Oh, Ada di mana itu? Masih bingung ya? Oke, baik. Diulang, Pak. Tadi kita berbicara masalah kelembagaan kemarin. Kira-kira kelembagaan ini kalau kita lihat di kotak ini ada unsur-unsur SPI, ada pemantauan pengendalian, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, penilaian resiko, lingkungan pengendalian. Nah, kelembagaan tadi itu masuk ke unsur yang mana? BPKAD. Nah, Kalau untuk koordinatornya itu ada tim TAPD. Oke, baik. Saya ulangi nih Pak Saiful dan teman-teman yang lain. Di kotak ini ada 5 ya. Ada, lihat di kotak di kubus. Yang pertama yang atas itu pemantauan dan pengendalian yang hurufnya putih. Informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, penilaian resiko dan lingkungan pengendalian. Nah, kemarin Bapak Ibu berbicara masalah kekuasaan kelembagaan pengelolaan keuangan. Nah, kekuasaan kelembagaan pengelolaan keuangan itu ada di unsur mana kira-kira? di pemantauan pengendalian. Kegiatan Pak. pengendalian, Gitu ya. Pemantau. kegiatan. Di kegiatan, di pemantau, terus Informasi komunikasi ada di tim TAPD, Pak. informasi dan komunikasi, terus Kegiatan pengendalian ada di BPKAD. Penilaian risiko itu masuk di inspektorat. Lingkungan pengendalian itu ada di SKPD atau OPD, Pak. Nah, itu katakanlah itu kelembagaan yang menjadi leading sektor. Ya. Nah, kalau di kegiatan kebendaharaan sendiri masuk unsur yang mana? Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian saja. Informasi dan komunikasi. Pengendalian juga. Informasi dan komunikasi berarti ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan kalau ada sesuatu kan? Ya, betul. Itu saja. Pemantauan Penilaian resiko, Pak. Penilaian resiko. Itu saja. Penilaian resiko, Pak. Semuanya saja. berarti, Pak. Semuanya masuk. Sepertinya semuanya, Pak. Semuanya tinggal disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing. Karena bendahara berhubungan dengan semua itu. Dengan PPTK berhubungan nggak? Berhubungan. Ya pastinya, Pak. Dengan KPA, Pastinya, Pak. dengan PA, Pastinya, Ya, Pak. dan dengan pihak-pihak lain bisa juga. Tuh. Nah, semuanya, jadi Pak. mau tidak mau nanti ke depan Bapak Ibu tidak harus selamanya menggantungkan kepada leading sektor, tapi bagaimana Bapak Ibu menciptakan lingkungan itu karena Bapak Ibu sebagai leadernya di sana. Ya. Saya senang sebenarnya kalau misalkan ada yang Bapak Ibu yang sudah tahu ataupun sudah Pak saya sudah sudah paham, bahkan sudah ada peraturan dari bupati kabupaten tentang peraturan bupatinya tentang SPIP. Kira-kira ada nggak? Ada perdanya, Pak. Perdanya, perda tentang apa Ya, tuh? Perbup, Pak. Kalau untuk keuangan Perbup. Apa tuh? Peraturan Bupati keuangan nomornya saya yang Tentang baru SPIP. saya lupa. Itu ada 2. Hmm. Ada hak keuangan daerah. Di dalamnya di situ hak keuangan juga dibedakan karena untuk
SPPD untuk hak keuangan itu untuk anggota dewan itu masuk di situ, Pak. Kalau yang umum secara global itu ada tersendiri yang memang produk hukumnya salah satu inisiatifnya itu dari BPKAD. Adapun hak keuangan itu dari sekretariat DPRD atau DPRD itu masuk di hak keuangan daerah di peraturan bupati. Itu dibedakan karena tingkat mobilisasi anggota dewan kan luar biasa, SPPD-nya luar biasa, maka tersendiri dia, Pak. Oke. Kalau yang secara umum bukan hanya untuk anggota dewan ada nggak? Ada, itu Pak. Yang tadi yang dari salah satu masukan yang atau di produk luarnya itu untuk bupati itu dari BPKAD itu tersendiri. Ada peraturan bupati perbuk, gitu kan. Kalau untuk perdanya masih belum berubah karena untuk perbuk biasanya setiap tahun, bukan setiap tahun atau tertentu itu ada perubahan melihat situasi dan kondisi yang ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Yakob. Bapak Ibu, ini informasi yang menarik. Bagusnya Bapak Ibu dapat mempelajari ini sebenarnya. Dan yang saya baru menemukan sebenarnya tentang pengendalian resikonya saja. Yang lainnya belum dapat saya temukan. Ya, tapi nggak apa-apa, kita menyesuaikan. Jadi di pengendalian risiko itu ada dua, ya, yaitu mengenai yang penting itu identifikasi risiko dan juga analisis risiko. Ya, oke, nggak apa-apa. Baik, kita sedikit akan mencoba melihat SPIP. Nah, ini unsur tadi ada 5, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Dan untuk lingkungan pengendalian itu salah satunya adalah penegakan integritas dan etika. Jadi tidak salah kalau misalkan Bapak Ibu kemarin mempelajari integritas, karena ini menjadi salah satu bagian dari unsur lingkungan pengelolaan. Di samping yang lainnya ada komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan, koordinasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab tadi yang sempat kita singgung. Karena itu juga akan memetakan bagaimana mekanisme dan juga evaluasi kita. Terus juga kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, hubungan kerja yang baik. Terus penilaian risikonya ada identifikasi risiko, analisis risiko, dan seluruhnya ini banyak sekali. Tapi kita tidak akan membahas itu semua. Tapi kita akan fokus kepada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh bendaharawan dalam rangka mengendalikan kegiatannya. Nanti setelah itu Bapak Ibu boleh disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi yang kita lakukan juga sepanjang tidak bertentangan, tapi bagaimana menjadi atau membuat tujuan yang selaras dengan tujuan baik itu OPD maupun juga pemerintah daerah. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu masih ingat tentang prophetic leadership, salah satunya adalah bagaimana kita membuat visi kecil-kecil agar bisa mendukung tujuan dari organisasi dan juga pemerintah daerah. Coba saya ubah lagi. Ini pengertian pengertian pengendalian, ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Jadi bagaimana kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Nanti salah satunya juga Bapak Ibu ini saya coba akan memodifikasi format SOP menjadi sebuah mekanisme yang di dalamnya ada pengendalian. Unsur yang penting juga ini ada dokumen-dokumen yang mesti kita perhatikan. Ada dokumen-dokumen yang baik, yaitu tertulis, tersedia setiap saat untuk diperiksa, memuat identifikasi, penerapan, evaluasi, terus juga termasuk bagaimana penanganan data, pengendalian umum aplikasi dan sebagainya, lengkap, mudah, elektronis maupun cetak, dipelihara dengan baik dan dimutakhirkan. Pengendalian internal juga nanti terkait dengan
sarana dan prasarana. Karena akan berbeda, orang yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dengan yang tidak lengkap itu akan berbeda. Ya. Kita lihat juga tujuan penilaian risiko ini menetapkan kemungkinan yang terjadi, menetapkan dampak, ya, dan identifikasi maupun analisis. Ini saya sekilas-sekilas saja. Oke. Saya ingin mereview juga kemarin tentang apa namanya integritas. Ini ada hubungannya juga. Saya ingin menarik benang merahnya. Karena saya berpendapat atau kita juga berpendapat sebenarnya kalau kita bisa menetapkan tujuan dan arah, maka itu akan lebih terukur. Dibanding misalkan para bendahara tidak tahu nih arahnya kemana. Makanya sebenarnya kemarin sebelum nilai-nilai itu ditetapkan, itu ada visinya dulu mau kemana. Saya berandai-andai saja ya, berandai-andai saja, mencoba memisalkan. Tapi ini juga dalam rangka mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan Bapak Ibu. Oke. Saya tertarik dengan kemarin itu dengan nilai pasti. Katakanlah organisasinya organisasi bendaharawan. Ada tujuan yang ingin dicapai, tujuan kecil untuk mendukung tujuan organisasi, yaitu terwujudnya tata kelola perbendaharaan yang tertib, administrasi, dan ramah melayani. Ini yang nanti menjadi patokan kita semua, para bendaharawan, misalkan di organisasi ini. Misinya semua tugas bendahara, artinya nanti ini dijabarkan bagaimana menjadi bentuk kalimat misi, ya, mulai dari mengajukan SPP, SWUP, GUTU, menerima dan menyimpan UPGU, melaksanakan pembayaran dari UPGU dan TU, ya, LS juga, ya, menolak perintah bayar dari PA, meneliti kelengkapan dokumen, membuat pelaporan, memungut dan menyetorkan PPh dan PPN. Ini adalah misinya. Nilainya kemarin itu ada yang menarik saya tambahkan. Nilainya itu profesional, akuntabel, sederhana, tanggap, dan inovatif. Disingkat pasti. Karena yang kita dengar kemarin juga dari coach, ya, kita harus inovatif, akhirnya menyesuaikan dengan yang ada. Nah, ini pas ini, nilai ini pas nih, pasti ini, profesional, akuntabel, sederhana, tanggap, dan inovatif. Motonya bersama pasti bisa. Jadi di dalam membentuk identitas organisasi ada sengaja pengulangan yang memiliki arti mendorong internalisasi dari nilai-nilai ini. Nah, ini juga salah satu bagian dari tadi itu bagaimana menciptakan lingkungan yang berintegritas dan etika dari lingkungan pengendalian. Nah, maka Bapak Ibu perlu, saya kira ini. Ya. Jadi moto ini harus bisa dilaksanakan oleh semua. Karena motonya juga bersama pasti bisa. Tidak terkecuali mau PA-nya kayak mau yang OB-nya kayak atau mau yang stakeholder yang berhubungan dengan para bendaharawan. Ya. Nah, sekarang kita coba apa yang kemudian akan kita lakukan. Kita lihat. Tadi yang harus diperhatikan adalah rule, betul. Kita lihat. Kita baca sedikit lah. Ini pengelolaan kebijakan-kebijakan terkait dengan keuangan daerah. Mulai dari Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 12 tentang keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah tahun 2019, terus pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, ini Permendagri-nya gitu kan. Ini semua menuju nanti ke satu sistem, satu data. Jadi satu sistem. Nanti ada kebijakan Indonesia satu data. Ya. Kita lihat bawahnya. Nah, jadi tadi PP nomor 12 tahun 19, ininya di bawahnya ada Permendagri nomor 77 tahun 2020.
Dan ini yang akan kita coba bahas, meskipun tidak terlalu dalam, tapi secara teknis mudah-mudahan dapat membantu kegiatan Bapak Ibu. Ditambah dengan tadi tentang SPIP-nya, PP nomor berapa? PP nomor 20 tahun 2008. Nah, kalau misalkan ada kebijakan daerahnya itu bagus lagi ya. Karena Bapak belum tahu kebijakan daerahnya seperti apa, nanti Bapak Ibu saya harap bisa mempelajari itu dengan cepat ya, supaya nanti bisa kompatibel dengan apa yang dilakukan. Nah, setelah ini, setelah peraturan-peraturan tadi, kita lihat dalam struktur pengelolaan keuangan daerah, bendahara ada di mana. Nah, di sini ada bendahara pengeluaran. Jadi ini tugas-tugas bendahara, ya. Kita akan menuju ke tugas-tugas bendahara. Jadi nanti Bapak Ibu mencoba membuat mekanisme dan juga pengendalian, ada dua, ya, mekanisme dan pengendalian. Mulai dari mekanisme mengajukan SPPUP sampai membuat laporan dan memungut dan menyetorkan PPh. Bapak Ibu harus membuat mekanisme dan pengendaliannya. Contohnya sajalah. Tadi bendahara pengeluaran pembantu ada di sini? Ada nggak kira-kira? Ada. Ada. Ada nggak? Ada. Ada, Pak. Bendahara pengeluaran semua di sini, Dokter. Ada. Ya, bendahara pengeluaran pembantunya ada? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Pembantunya. Oh. Berarti semua ada di SKPD, bukan di unit-unit ya, nggak ada yang di unit-unit ya. Oke, baik. Betul. Ada, Pak, ada. Ada. Tentu ada. Kalau unit tuh biasanya itu tuh Bapenda. Nah, saya ada. Jadi pengeluaran pembantu juga. Ada kok RSUD Balaraja. Oke, Ibu sebagai apa? Bendahara pengeluaran pembantu karena Oh, RSUD iya, Balaraja ada UPT Dinkes. Oke, jadi nanti bukan hanya bendahara pengeluaran, tapi juga bendahara pengeluaran pembantu kita membuat latihan membuat apa namanya mekanisme dan juga pengendalian. Oke, terus kemudian kita lihat juga ini kemarin ya, tadi disebutkan yang dilarang. Kemarin kan melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan, pemborongan, dan penjualan jasa, bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan, menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus juga larangan berlaku juga terhadap bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendaharaan khusus. Kalau ini, katakanlah kalau Bapak Ibu melakukan ini dalam integritas, itu namanya apa tuh? Melakukan salah satu ini. Korupsi. Oke, korupsi lebih tepatnya apa? Pelanggaran. Kolusi. Korupsi, bisa korupsi, bisa kolusi, bisa. Tapi lebih tepatnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Jangan sampai misalkan sebagai bendahara dia juga punya perusahaan jadi pihak ketiga. Jadi tadi itu hati-hati dengan konflik kepentingan. Ingat integritas itu tadi ya. Jadi emang kita nanti kalau misalkan terlibat bahaya sekali. Ditengarai kita telah melakukan korupsi. Terus kemudian kebijakan dan mekanisme pembayaran ini berlaku bagi baik itu SPP, PM, SP2D, P, GU, TU, dan juga LS. Ini sekilas saja. Ini hal-hal yang terkait dengan Bapak Ibu. Terus kemudian ya sama tadi SPP ya.
kebijakan penerbitannya, oke, terus oke. Nah, ini juga pencatatan buku bagi bendahara, baik itu bendahara apa namanya, untuk pencatatannya maupun juga sumber-sumber dokumen kelengkapannya. Nah, nanti Bapak Ibu ini Bapak Ibu coba tuangkan ya ke dalam tugas-tugas yang ada nanti. Nanti saya apa namanya buatkan formatnya atau Ibu merancang formatnya. Ya. Setelah itu Bapak Ibu melakukan laporan pertanggungjawaban pengeluaran ya. Ini juga sama dibuatkan juga nanti formatnya. Oke, sebelum kita lebih jauh, bagaimana kita coba membuat pengendalian bagi bendahara. Tadi ada 5 unsur pengendalian, mulai dari lingkungan pengendalian, 2, penilaian risiko, 3, kegiatan pengendalian, 4, informasi dan komunikasi, kelima, pemantauan pengendalian. Oke. Tapi saya ingin memperlihatkan dulu bagaimana format yang ada nanti yang Bapak Ibu harus kerjakan. Tugas pertama ya ada 2, pembayaran melalui UP, mekanisme pelaksanaan belanja pembayaran melalui UP, misalkan nanti ya. Ini ada uraiannya seperti tadi, ini ada pelakunya, PPTK, PA, bendahara. Ya. Ini aktivitasnya, mulai dari pertama PPTK mengajukan nota pencairan, gitu kan. Nah, tapi Bapak Ibu nanti cek lagi, nanti saya juga akan cek lagi. Ini contoh penulisannya saja. Dari sini sebenarnya dapat terlihat kegiatan dan juga aktor-aktor yang melakukan aktivitas, sekaligus juga kita dapat melakukan pengendalian. Ya, tapi kita buat dulu mekanismenya. Oh, mekanismenya seperti ini. Simbol-simbolnya kita lihat. Simbol kapsul, kapsul itu simbolnya untuk memulai dan mengakhiri suatu kegiatan. Ya. Nanti kita contohkan. Simbol kapsul itu memulai dan mengakhiri kegiatan. Kotak itu proses. Ya, progres bagaimana kata-kata tadi itu menerima gitu kan. Berkas, kemudian mengajukan berkas. Nah, kalau belah ketupat itu ada keputusan. Katakanlah ya atau tidak. Kegiatannya memverifikasi, keputusannya ya dan tidak. Oke. Ini tanda panah. Tanda panah biasanya kalau kegiatan selanjutnya ada di sebelah kanan, maka tanda panahnya mulai dari sisi paling kanan dari kotak ini, ya, dari kotak. Kalau ada di sebelah kiri, tanda panahnya mulai dari sebelah kiri. Kalau di bawah, ya bawah. Terus kemudian yang tanda segi 5 itu untuk di batas halaman, ya, batas halaman atau menyambung ke halaman. Jadi 5 ini yang akan kita gunakan. Misal di sini, nah, di awal pengajuan nota pencairan dana, misal. Kita pakai pertama itu pakai kapsul. Nah, ya, kapsul. Terus PA menerima apa? Kotak. Oke, kotak. Nah, proses ya. Kotak. Kotak. Nah, karena ini ada di samping, berarti tanda panahnya bendahara. Dari sini. Dari samping. Samping kanan, ada samping kanan, samping kanan. Kalau samping kiri, samping kiri. Kalau di bawah, bawah. Nah, misalkan selanjutnya ke bendahara untuk diverifikasi misalkan. Oke. Bendahara misal saja ini 3.
Jadi verifikasi Bendahara. verifikasi dokumen. Verifikasi data dokumen. Jika lengkap dan benar disampaikan ke mana? PPK. Misalkan ke PPK. PPK. Dua keputusan, Pak. Ya, jika tidak lengkap dikembalikan ke mana? PPTK. 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 Ke PPTK atau PA? PPTK, Pak. PPTK, Pak. Enggak apa-apa, PPTK. Nah, berarti bentuknya apa di sini? Segi 5. Segi 5. Segi 4, segi 5 langsung selesai aja gimana? Kalau segi 5 itu halamannya udah habis. Empat keputusan. Membuat keputusan. yang terakhir. Oke. Yes. Gitu kan? Oh, ini berarti kita tambah nih, kita tambah apa? Tambah. Kita ganti aja dulu deh ininya. Kalau beres disampaikan kemana? Ke PPTK ya? Ya. Ke PPK. Ini tulis lagi PPK. Aktornya kita tambah ya, PPK. Aktornya. Oke. Berarti PPK disampaikan ke PPK. PPK-nya berarti oke. Oke. Nah, panahnya karena ada di sebelah kanan. Oke, sini. Arah prosedur. Nah, terus tadi jika tidak disampaikan ke PPTK. Nah, tambah kata-kata di sini. Tidak lengkap. Boleh. Tidak lengkap. Tidak lengkap apanya? Nah, tenang. Kenapa nggak ada lampirannya? Nggak ada lampirannya yang kotak itu yang ada isinya. Tidak lengkap, PPTK. Kalau lengkap kita ke PPK. PPK. Ya, lengkap. Atau, di sini tinggal tulis aja sebenarnya. Lengkap, misal kata lengkap. Berarti kiri kanannya ya dan tidak gitu ya. Ya. Nah, tadi kan prinsip kita bagaimana kita termasuk menulis agar efektif, efisien, mudah dipahami. Ya. Termasuk kita harus mulai membudayakan sebuah nilai. Lengkap ya. Garing tidak. Lengkap. Berarti kan ini ya. Atau tidak. Tidak, Pak. Ini tidak. Ya. Tidak lengkap. Tidak ya. CP. Iya. Ya. Ini misal doang. Ya, nanti PPK kemana? Kembali ke PPK sudah lengkap gimana, Kak? Membuat apa? SPM. SPM, surat perintah pembayar. Dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Oke. Nanti sampai selesai. Oke. Artinya dari sini nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana aktivitas yang ada. Nah, setelah dari sini nanti uraian kegiatannya ya karena itu di-copy masuk ke yang kedua. Pengendalian pembayarannya. Pengendalian kegiatannya. Tadi kan mekanismenya, sekarang pengendalian kegiatannya. Pengendalian kegiatan. Oke, misalkan kita copy saja. Copy, masuk sini. Nah.
mulai nih. Bapak Ibu kan punya standar waktu. Kapan itu dilaksanakan, kapan itu harus selesai segala macam. Tulis di sini waktunya, dokumennya seperti apa. Kalau misalkan otorisasinya siapa, kan kita lihat tanda tangan segala macam. Dokumen juga material. Jadi Bapak Ibu, keabsahan itu bukan hanya keabsahan dokumen kan, tapi juga kita harus meneliti isinya benar nggak. Jangan-jangan dokumennya benar, isinya nggak benar. Ya. Apalagi menyangkut masalah uang. Uang. Ya, takut selisih. Nah, tulis masing-masing resikonya seperti apa. Jadi di resiko ini, Bapak Ibu sudah mulai mengidentifikasi resiko dan menganalisis resiko. Ya, misalkan kalau misalkan tidak tepat waktu, resikonya apa? Terlambat pelaporan atau apa? Terlambat pembayaran. Nah, terlambat pembayaran. Terus kira-kira nanti komunikasinya gimana? Harus disampaikan kemana nih? Mulai itu, ya, disampaikan kemana? Tadi tentu saja ini dilihatnya tadi dari aktor yang mana yang terlambat nanti, ya, aktor mana yang terlambat. Karena jangan sampai bendahara disalahin lagi, Oh, bendahara nggak selesai. Ternyata PPTK-nya lambat. Oh, ternyata, bendahara ditagih sama PPTK gimana? Ternyata di PPK nyangkut. Gitu kan? Atau di PA-nya sekaligus. Borongan, Pak, borongan. Nah, justru itu. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu nanti kemudian bisa merumuskan ini resikonya, terus komunikasinya seperti apa, ya, artinya harus kemana menyampaikannya, bentuk komunikasinya seperti apa, ini juga tergantung nih, media apa yang dipunyai. Karena masing-masing Bapak Ibu juga pasti beda-beda medianya. Terus nanti keterangannya, pemantauannya sampai di mana nih? Proses. Sampai di mana tadi resiko-resiko yang telah teridentifikasi. Jadi Bapak Ibu nyambung mulai dari mekanismenya sampai juga pengendaliannya. Supaya Bapak Ibu bisa mendeteksi dini secara langsung dan juga bisa menyampaikan kendala-kendalanya aja. Selanjutnya misalkan jika itu sudah dilaksanakan dan kemudian ada pihak-pihak yang abai dan Bapak Ibu harus membuat sebuah keputusan yang sesuai dengan kondisi yang ada, jangan disalahkan jika itu ada merugikan pihak-pihak tertentu. Dan ini bisa dikomunikasikan. Ibu transparan aja supaya mereka lihat juga bagaimana ini dapat terlihat oleh semua pihak. Jadi ini adalah satu upaya untuk membuat instrumen agar semua paham tentang tugas bendahara yang tidak hanya tanggung jawab bendahara saja, tapi semua pihak juga tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan mereka harus mengerti bagaimana membuat komunikasinya tadi. Nah, di awal kita sudah membuat visi, termasuk tadi itu tertib tata kelola dan juga ramah melayani, gitu kan? Kita bungkus tuh. Jadi kita kalau ada sesuatu juga kita jangan langsung wah mencok-mencok. Kita ramah melayani. Kita sambil senyum saja. Ini loh, ini kan kita sudah buat nih. Ayo. Jadi sekaligus menciptakan budaya-budaya yang bagus tadi. Ya. Oke, sampai sejauh ini ada yang perlu ditanyakan nggak? Nah, kalau pakai sistem kayak begitu bisa aja. Artinya nanti diverifikasi ketika PPTK mengajukan permohonan pencairan dana ke pengguna anggaran. Kalau biasanya kan kita sekarang secara sistem manual, Pak ya. Manual. Nah, kalau sistem itu bisa aja kita pakai sistem. Artinya PPTK mengajukan secara sistem. Ya kan, ketika divalidasi atau verifikasi ada kekurangan berkas, nanti sistem itu akan kembali lagi pada PPTK. Itu Pak. Jadi kalau baik dari kelengkapan data yang diajukan oleh PPTK kepada pengguna anggaran, kemudian diverifikasi oleh bendahara, ketika pengajuan tersebut kurang lengkap, itu akan kembali lagi back to PTK-nya itu. By system. By system. Oke, itu by systemnya. Berarti
apa yang harus dilakukan oleh pihak yang tadi itu, yang punya otoritas di bagian itu. Nah, nggak apa-apa. Jadi aktivitas mengelola aplikasinya seperti apa kan masuk aplikasi. Pasti kan ada pemantauan tuh. Baliklah. Nah, nanti pada saat balik misalkan apa yang harus dilakukan oleh siapa itu tuliskan saja di situ. Jadi disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan dan karakteristik infrastruktur yang ada, sarana dan prasarana yang ada. Siap. Yang manual seperti apa, yang punya aplikasi seperti apa, silakan. Oke, silakan. Coach, pengalaman waktu di sekretariat DPRD dulu, Coach. Kebetulan saya bendahara ini izin, Coach, adalah dunia yang baru buat saya. Awalnya saya bertugas di protokol kehumasan di sekretariat DPRD. Sistem dibuat, kita memang buat pengajuan. Biasanya di sekretariat DPRD itu karena adalah bentuk anggota bentuk PNS atau ASN adalah memfasilitasi kegiatan anggota DPRD, baik perjalanan dinas ataupun hal-hal yang lain. Kita selaku pemerintah atas amanat pemerintah memfasilitasi mereka. Nah, biasanya kami akan membuat SIM SPPD, di sana dibuat secara sistem itu tahun 2018. Sempat, tapi tetap secara fisik itu ada, secara manual itu ada, secara sistem ada. Sistem itu untuk membackup bahwa kita sudah mengajukan, tapi tetap fisik itu berjalan. Fisik berjalan. Biasanya untuk di sekretariat DPRD itu nota dinas dengan nominatif semua pengajuan sudah oke, ditandatanganin plus ACC, maka kita akan ajuin ke PPTK dorong ke bendahara gitu. Dorong ke bendahara sekaligus verifikasi. Nah, dari sana apabila ada berkas yang tidak lengkap, maka akan balik lagi kepada si pengaju, dalam hal ini PPTK-nya. Seperti itu kurang lebihnya, Coach. Oke, baik. Jadi gini, jika kita punya dua, baik dengan aplikasi dan manual, maka dua-duanya buat. Iya. Ya, dua-duanya buat. Pertanyaan saya, pentingnya untuk apa? Dokumen, Pak. Dokumen. Untuk apa? Iya, dokumen supaya apa? Mengingat. Terus? Laporan pertanggungjawaban juga. Mengendalikan. Pertanggungjawaban. Pengendalian, mencatat itu mudah didapatkan, tertelusur dengan cepat. Itu. Ya, betul, Coach. Itu. Nanti kelihatan bentuknya seperti itu. Apalagi nanti ada yang digital dan ada yang tidak digitalnya. Di samping juga memelihara dokumen, kan banyak juga dokumen yang cecer biasanya. Nah, kayak gitu kan. Atau hilang segala macam. Ini pentingnya. Nah, Bapak Ibu, ada yang mengatakan apa namanya? Organisasi itu tergantung file gitu ya. Yang benar itu. Ya, evidennya itu. Itu penting. Nah, ini apalagi nanti untuk penulisan laporan keuangan di SAP, standar akuntansinya. Itu sangat penting, Bapak Ibu. Jadi tadi baik itu mekanisme maupun pengendalian, Bapak Ibu nanti buat disesuaikan dengan lingkungan kerja yang ada. Kita ingin real. Siapa tahu kalau sudah latihan, minimal tahu cara-cara untuk pengendalian minimal di lingkungan kita. Nanti di sana disesuaikan gitu. Artinya juga tadi tentu saja kita harus melihat nanti ada domlaknya, dokumen pelaksanaan anggarannya yang sesuai dengan masing-masing daerah kan? Ya. Nah, harus disesuaikan. Ini secara umumnya saja, ya. Saya memadukan antara SOP dengan kegiatan pengendalian. Kalau SOP itu mutu bakunya waktu, dokumen, output, ya. Nah, ini juga di keterangan boleh ditambahkan output. Jadi Bapak Ibu juga boleh membaca tentang SOP AP yang dikeluarkan oleh Permenpan. Ya. Jadi ada SOP di pemerintahan, ada SOP teknis. Kalau SOP teknis itu yang dilakukan secara sendiri,
tidak ada aktor lain. Katakanlah SOP untuk misalnya untuk melakukan mencatat di pembukuan. Nah, itu kan sendiri kan? Menerima kan sendiri. Kalau enggak menerima ya pertama menyiapkan dokumennya misalkan, kedua mencatat, menyimpan bukti segala macam bisa aja sendiri. Ya. Jadi itu namanya SOP teknis. Nah, tadi kita garis bawahi bahwa mekanisme dan juga pengendalian yang akan kita buat, kita sesuaikan dengan lingkungan kerja yang ada. Karena ini kelompok, boleh ngambil salah satu tempat ya, boleh. Tapi secara umum saya kira mekanismenya sama karena regulasinya sama. Nah, yang perlu Bapak Ibu kerjakan, semua hal yang menjadi tugas, kalau nggak semua juga nggak apa-apa, beberapa untuk latihan ini, baik di bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu. Di sini kiri kanan itu ada 1, 2, 3. Kirinya untuk bendahara pengeluarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama. Kiri kanan sama 7, 7. Nah, saya akan tawarkan kepada Bapak Ibu. Kira-kira akan 7-7-nya dikerjakan saat ini atau beberapa saja? Ini? Yang atasnya kok, itu, Pak Dokter. Ya. Saya mau bertanya masalah PPK. Ya. Nah, kita kan verifikasi itu di PPK, Pak Dokter. Oke. Ya. Kalau verifikasi PPK, ditempatkan di PPK, Pak? Ya. Ini berarti bukan bendahara PPK berarti? Ya, saya verifikasi dari PPK. Dari PPK kalau udah verifikasi, baru ke bendahara. Ya. Dibayarkan, gitu. Betul. Nah, makanya saya di sini pengen bertanya sama dokter. Yang baik dan benar itu alurnya seperti apa gitu. Alurnya sesuai dengan mekanisme yang ada dan ditetapkan. Di PP 77 ada. Biasanya ini diturunkan lagi ya dengan peraturan kepala daerah ya. Ya. Tentang domlaknya. Ada. Makanya lihat mekanismenya di sana. Nah, kalau di PP nanti saya lihat dulu ya. Bentar. Kalau di PP, makanya ini perlu disesuaikan dengan Sisdur Penatausahaan Keuangan di daerah. Coba. Ini belum pembayaran melalui bendahara ya, baru mekanismenya kan? Mekanisme ya. Karena kalau UP itu kebijakannya. Nah, misalkan uang disiapkan dan diajukan oleh bendahara penerima uang persediaan itu kan kepada PA melalui PPK SKPD, ya kan? Ya. Terus dilakukan sekali dalam setahun untuk UP itu uang persediaan. Nah, jadi bendahara nanti mengajukan kepada PA melalui PPK. Berarti kan ke PPK ya. Suratnya itu nanti PPK memverifikasi. Terus dokumen apa aja di sana tuh ada tuh diajukan setiap awal tahun. Lampirannya SPP UP dari SK kepala daerah. Ini lampirannya nih. Berarti untuk pengajuan ini dimulainya dari bendahara. Bendahara mengajukan kepada PA melalui PPK. Nanti PPK memverifikasi kan? Betul. Setelah beres verifikasinya ke mana? PA kan? Iya. Nah, PA terus setelah dari PA kemana? Kemana? Ke PPK yang lagi. punya uang siapa itu? Oh, ini perbendaharaan Kasda. Ke PPKD kan? Iya. Artinya ini tentu saja ini tidak lengkap. Nanti alurnya supaya beres itu sampai mana? Uang persediaan itu kan sampai diterima uangnya kan? Sampai dikirim dari sana kan? Kirim ke rekening bendahara kan? Nah, jadi
Berarti ini yang memicunya adalah bendahara. Bendahara mengajukan. Betul. Betul kan? Nah, jadi lihat mekanismenya, Pak. Ya, tadi itu kata Pak Yakub juga di awal. Lihat aturannya. Aturan sekarang pengelolaan keuangan itu Permendagri nomor 77 tahun 2020. PP-nya nomor 12. Tadi kan ada 7 tugas bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Ya, minimal itu saja. Tapi saya boleh saja kepada Bapak Ibu boleh nawar lah, silakan. Mau berapa tugas masing-masing, baik bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu. Jadi tugas pengendali internal, Pak ya? Tugas pengendali internal ada 2, mekanisme dan pengendalian. Ada 2 format ya. Nah, sedangkan ini nanti disesuaikan dengan tugas bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Tadi itu ada 7 tugasnya. Nah, format ini dipakai untuk masing-masing melaksanakan tugas itu tuh. Jadi ya ditambahin berarti bukan hanya untuk UPGU LS saja, tapi untuk pelaksanaan kegiatan yang lainnya yang menjadi tugas bendahara. Bapak Ibu yang terlihat yang ditebalkan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Kita masing-masing 4 saja ya. Untuk bendahara pengeluaran mengajukan SPP UPGUTU, menerima dan menyimpan UPGUTU, melaksanakan pembayaran dan menolak perintah bayar dari PA. Terus mengajukan SPPL TULS, menerima dan menyimpan, melaksanakan dan melaksanakan pembayaran ya. Ini dari BUD. Yang ini ya, yang apa namanya? Yang bendahara pembantunya. Jadi yang ada bendahara pembantu nanti masuk ke, kalau ada 4 masuk ke masing-masing kelompok nanti. Jadi 4 sajalah, mulai dari atas lah ya. SPP, menerima dan menyimpan, melaksanakan pembayaran, menolak perintah bayar. Biasanya melaksanakan pembayaran itu dipicunya oleh kegiatan siapa, Bapak Ibu? Kalau melaksanakan pembayaran, kegiatan pemicunya siapa? Siapa yang mengajukan itu? Bendahara, Pak. PA. Bendahara mau bayar nih. Nggak mungkin ujuk-ujuk bayar kan? Iya, PA dulu. PA dulu? Atau dari PTK yang minta uang PPTK. Nah, jadi PPTK kemana? Itu kan? PA. Nah, boleh. Atau misalkan bendahara menerimanya dari PA, dari KPA atau dari PPTK? PPTK. Dari PPTK. Dari PPK, Pak. Dari PA. Dari PPTK. Setelah diverifikasi PPK, baru PA membayarkan, Pak. Baru bendahara membayarkan, Pak. Nah, bendahara SPM. Dari PA, Pak. Kan NPD, Pak. Ya. Ya, setelah NPD, terus dari PA ditandatangani, SPM-nya oke. Nah, pokoknya yang terkait dengan bendahara, siapa dulu pemicunya, ya. Terus nanti juga kaitannya seperti apa, aktor-aktornya tulis, ya. Kegiatannya apa, nanti keterangannya seperti apa, nanti juga di pengendaliannya dokumennya seperti apa, dituliskan semua. Ya. Jadi mulai dari yang memicu kegiatan, itu aja, ya. Nanti kita akan bahas masing-masing. Bapak Ibu yang saya banggakan, jadi hari ini nanti Bapak Ibu dari perwakilan kelompok ada yang presentasi. Nah, tapi ingat bahwa ini bukan untuk apa namanya, yang lain bukan nanti untuk menyalahkan, bukan, ya. Tapi kita coba sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan di awal, bagaimana pengendalian ini bisa menjadi kegiatan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, termasuk bisa jadi instrumen yang kita buat pun
bisa jadi ada yang lebih efektif dan efisien yang dipaparkan oleh Bapak Ibu. Nah, untuk isi sendiri, katakanlah mekanisme segala macam, itu nanti menyusul kemudian. Artinya untuk benar dan salahnya nanti itu nomor 2. Karena Bapak Ibu sendiri dalam diklat ini belum diberikan materi tentang sistem dan prosedur pengeluaran. Nah, jadi minimal kita sekarang ini punya alat kontrol yang dipegang oleh bendahara untuk dapat mengendalikan kegiatan kita. Ya, jadi nanti boleh satu persatu yang UP dulu kelompok mana, terus nanti yang lain juga sama. Kita lihat nanti seperti apa, mana yang lebih efektif, lebih lengkap, lebih sederhana, dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti memberikan masukan. Yang bersedia untuk tampil pertama menampilkan pengajuan mekanisme dan pengendalian pengajuan UP, silakan. Kelompok 3, kelompok B. Oke, silakan Pak Solihul Amal. Terima kasih atas kesediaannya. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati coach dan peserta yang lainnya, izinkan menyampaikan di sini yang ingin saya tampilkan. Pertama itu untuk mengajukan SPPLS. Baik, saya akan share ke baik Bapak. Terlihat ya Pak, teman-teman? Sudah kelihatan. Dalam mengajukan SPPLS, pertama-tama kita mulai untuk pengajuan SPPLS, dimulai dari PPTK menyerahkan berkas pengajuan LS ke bendahara. Kemudian yang ketiga, bendahara melakukan verifikasi atau meneliti kelengkapan dokumen. Yang keempat, bendahara membuat pengajuan SPPLS. Yang kelima, bendahara mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS kepada PA KPA melalui PPK. Proses pengajuan SPP selesai. Di sini ini prosesnya. Dari PPTK ke bendahara kurang lebih, karena sifatnya ini hanya menyerahkan berkas saja, waktunya yang ditempuh adalah 2 menit. Setelah berkas diteliti lengkap, bendahara mengajukan persetujuan tersebut kepada LS melalui PPK. Kemudian PPK mengecek berkas lengkap dan tidak lengkap. Apabila lengkap untuk dilanjutkan ke bendahara mengajukan LS, SPPLS. Kalau tidak lengkap, dikembalikan lagi ke bendahara. Ya. Dipulangkan lagi kepada PPTK-nya. Kemudian untuk verifikasi, Pak. Verifikasi di sini bendahara menerima berkas 2 menit. Kemudian bendahara melakukan verifikasi, menerima berkas tadi 2 menit, melakukan verifikasinya 15 menit. Untuk bendahara membuat pengajuan SPLS kurang lebih 5 menit. Tidak boleh lebih 5 menit. Kemudian bendahara mengajukan permintaan LS kepada PPK kurang lebih kita kasih waktu 60 menit. Selanjutnya apabila berkas lengkap untuk dilanjutkan untuk pembuatan SPP-nya, Pak. Ini paparan yang pertama dari grup B. Baru sempat bikin 2, Pak. Ini yang kita ambil yang ketiganya. Ini melaksanakan pembayaran dari UPGU atau TU.
Proses yang pertama, pengajuan nota pencairan dana kepada PA. PA menerima NPD dari PPTK dan memberikan berkas kepada PPK untuk diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk selanjutnya dilakukan pencairan. PPK melaksanakan verifikasi dokumen jika lengkap dan benar disampaikan bendahara, jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada PPTK. Apabila dikembalikan kepada PPTK, maka PPTK akan melengkapinya kembali, mengulangnya lagi, mengajukan lagi kepada PA, PA menerima NPD yang sudah perbaikan, kembali lagi kepada PPK untuk melakukan verifikasi yang kedua. Apabila lengkap, maka bendahara melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, menghitung pajak dan membayar pajak setelah benar dan lengkap. Di sini posisinya. Selanjutnya, bendahara melakukan cetak bukti transaksi. Ini di sini kita buktinya berdasarkan transfer yang dilakukan by sistem ya Pak. Tidak ada uang cash yang dilakukan pembayaran. Kemudian bendahara melakukan input PKU. Di sini posisinya. Kemudian pelaporan. Dari hasil inputan PKU ini, kita bisa di sistem itu bisa dilakukan untuk kita ambil datanya dalam bentuk laporan PKU. Kemudian proses selesai. Waktu yang kita pergunakan, pengajuan nota pencairan dana kepada PA 60 menit, PA menerima NPD, diperiksa kelengkapannya 60 menit. Ini cukup makan waktu, dan harus teliti ya Pak, karena jangan sampai ada kesalahan transaksi yang mengakibatkan seperti yang Bapak sebutkan kemarin itu. Di sini ada PPK melakukan verifikasi, kita waktu 30 menit. Bendahara melakukan pembayaran, pihak ketiga menghitung pajak dan pembayaran kurang lebih 5 menit. 30 menit. Sedangkan untuk bendahara melakukan cetak bukti transaksi, kita 5 menit. Ini kita sesuaikan juga dengan inputan si pendekar atau kinerja kita di dalam sistem juga kita 5 menit, Pak. Jadi kita menyesuaikan dengan itu. Untuk bendahara melakukan input PKU juga sama 5 menit juga. Untuk verifikasi, otorisasinya berada di PA, KPA, untuk pengajuan nota dinasnya. PA menerima NPD ada di PA dan KPA atau KPA. PPK melakukan verifikasi dokumen. Otorisasinya ada di PPK. Bendahara melakukan cetak bukti transaksi ada di bendahara. Selanjutnya untuk input PKU juga di bendahara. Ini materialnya berupa berkas. Kalau sudah masuk ke sistem kita bisa berkas, bisa juga elektronik hasilnya atau sistem. Selanjutnya resikonya apabila berkas itu dilengkapi, itu resikonya kembali pada PPTK untuk pengajuan NPD-nya sampai ke pelaksanaan verifikasi dokumen kurang lengkap juga PPTK, kembali kepada PPTK karena yang buat dokumen PPTK, dokumen awal. Adapun untuk melakukan pembayaran pihak ketiga semuanya sampai ke input PKU, input pembukuan dalam sistem itu menjadi otorisasi dari bendahara. Jadi resikonya oleh bendahara. Komunikasinya kita bangun antara PPTK dengan bendahara, PPTK dengan bendahara, PPK dengan bendahara. Dan ini proses sendiri untuk PPTK bendahara, komunikasi sendiri Pak bendahara. Halo? Ya, silakan. Jelas ya Pak? Sudah.
Ya, ini sudah selesai, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, silahkan dari awal, Gerwin, coba kita lihat. Oke, dari sini aja dulu. Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi, silakan. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu ini belajar menggunakan simbol-simbol dari SOP AP. Ada yang menanggapi? Oke, baik. Kalau tidak, yang pertama proses pengajuan SPP LS. Ya. Sebenarnya yang pertama, pemicu yang pertama itu aktivitasnya. Kalau proses melalui pengajuan SPLS itu judul bagusnya ya. Jadi PPTK menyerahkan berkas pengajuan LS ke bendahara itu. Boleh kalau mau itu ya. Jadi simbol yang kapsulnya ada di PPTK. Nggak apa-apa, nantilah itu ya. Nah, terus bendahara menerima. Nah, jadi kata-kata PPTK di sini sebaiknya tidak ada karena sudah ada di aktor sini. Jadi yang pertama itu menyerahkan berkas pengajuan LS ke bendahara. Berarti kan PPTK tuh. Nanti di bawahnya bendahara menerima dan memverifikasi. Ya. Nah, kelengkapan dokumen. Boleh? Nah, kalau memverifikasi itu kan timbulnya dua akibat. Lengkap dan tidak lengkap. Betul nggak? Betul. Nah, berarti simbolnya nanti belah ketupat di sini. Belah ketupat. Kalau iya dilanjutkan ke proses bendahara, betul di bawahnya, proses bendahara untuk membuat pengajuan SPPLS. Jika tidak, berarti berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Nah, nanti di mana? Di pemantauannya, di pengendaliannya, coba pengendalian. Nah, di sini di verifikasi nih, dokumen tidak lengkap misalkan kan? Misalkan. Jadi di dokumen oke lah. Dokumen, kalau dokumen di sini dokumen kesesuaian dokumen, Pak. Kalau kita merujuk kepada PP Permendagri 77, maka disebutkan aja di sini dokumen sesuai dengan menggunakan dokumen nomor berapa gitu dari permen itu, misalkan ya. Nah, nanti resikonya jika tidak lengkap maka dikembalikan. Gitu kan? Nah, jika tidak lengkap yes, oke. Nanti kalau misalkan ternyata ada peraturan turunan dari Permendagri yang dibuat oleh daerah, itu digunakan. Nanti, di resiko ini dibahas. Ya, resiko itu kan intinya ada dua. Pertama, mengidentifikasi resiko. Kedua menganalisis resiko. Nah, jadi kemungkinan bisa nggak? Ada nggak kemungkinan berkas yang tidak sesuai? Ada, Pak. Ada. Dulu Bapak Ibu waktu waktu pertama kali Provinsi Banten terbentuk, ternyata salah satu temuannya ada yang membuat band 21 gitu. Berarti kan tidak sesuai dengan dokumen yang ada gitu kan. Nah, terus material berarti isinya ya. Isinya itu maksudnya kalau jumlahnya bisa jadi kan jumlah nominalnya bisa jadi tidak sama, bisa jadi sama. Nah, ini juga nanti bisa diidentifikasi di resiko. Kalau materialnya sesuai, boleh. Materi kita kebingungan di sini di material dan resiko yang isi apa gitu. Tadi di dokumen memiliki resiko kan? Ya. Waktu juga memiliki resiko kan? Nah, otorisasi juga bisa jadi memiliki resiko. Bisa jadi ada yang belum ditandatangan, ada yang belum itu. Nah, nanti ke depan resiko dari kesemuanya ini dijabarkan, Mbak. Ya, di sini.
Jadi masing-masing resiko dari keterlambatan atau dokumen yang tidak tepat, otorisasi yang tidak sesuai. Otorisasi kan terkait dengan kewenangan. Bisa jadi ada yang tanda tangannya salah atau tanda tangannya lain yang bersangkutan. Ya. Material nanti disesuaikan aja terkait dengan isi. Nah, nanti Bapak Ibu harus diatur juga proses bagaimana mengembalikannya. Apakah langsung, apakah pakai media, itu juga harus jadi pilihan. Pilihan bagaimana agar proses komunikasi itu bisa lebih cepat dan tepat agar segera diselesaikan. Karena masing-masing kemungkinan itu terjadi. Betul nggak? Oke. Nah, pemantauan ini nanti posisinya di mana nanti? Nanti itu kan berkembang selanjutnya. Misalkan sudah disampaikan kembali ke PPTK, gitu kan? Atau sudah ya seperti itulah, sudah disampaikan kembali atau belum, ini di sini. Terus nanti akan dikembalikan lagi kapan, akan dikontrol lagi kapan, supaya perjalanan itu bisa terukur. Oke, jadi bendahara melakukan verifikasi, oke. Jadi di sini belah ketupat, ya. Oke, terus ke bawah, oke. Bendahara membuat pengajuan SPPLS. Nah, nanti juga dokumennya juga disesuaikan, ya, sama seperti tadi. Kalau perlu misalnya mencantumkan waktu, boleh mencantumkan waktu, ya, sebagai alat kontrol kita. Oke, terus, oke, diganti dulu boleh, silahkan. Kayaknya kita membahasnya cukup satu ini deh, mengingat waktu ya. Ya semuanya setuju itu. Sinyalnya nggak bagus. Kalaupun nanti kita sampai jam ini selesai, Bapak Ibu tugasnya adalah membaca di rumah, mempelajari lagi ya. Terutama nanti persiapan untuk sistem dan prosedur. Supaya nanti Bapak bisa menerjemahkan ke dalam diagram ini. Oke, terus ini Pak, yang ininya juga sama Pak, yang bulatnya nih Pak, yang kapsulnya ada di PPTK Pak. Oke. Set, nah oke. Ya Pak. Nggak apa-apa begitu. Ini bendahara menerima dan memverifikasi kalau mau satu, ya. Atau bisa jadi bendahara ini, ya, bendahara ini tahap pertama menerima berkas. Kalau tidak, nggak apa-apa, begini juga, menerima dan memverifikasi. Jika lengkap, berarti begitu ya. Bendahara menerima dan melakukan verifikasi. Ditulis boleh, bendahara menerima dan melakukan verifikasi. Dan melakukan verifikasi. Jika lengkap, maka diteruskan untuk membuat pengajuan SPPLS. Oke. Ya, nanti bahasa bolehlah nanti ditambahkan kalimatnya. Untuk subjeknya ya, subjeknya nanti boleh dihilangkan ya, bendaharanya dihilangkan. Nah, setelah itu oke. Jika lengkap, ditulis saja di sini jika lengkap. Gimana Pak? Di nomor 6 ini, di bendahara ini, masih di atasnya. Jika lengkap, dilanjutkan untuk membuat pengajuan SPPLS. Jika tidak, nomor 3. Jika tidak, dikembalikan ke PPTK. Jika tidak lengkap, dikembalikan ke. Jika lengkap, lanjutkan untuk membuat, boleh dilanjutkan untuk membuat pengajuan SPPLS. Jika tidak, dikembalikan ke PPTK untuk diperbaiki. Jika tidak lengkap. Oke. Untuk diperbaiki. Kembalikan ke PPTK. Bosen gua.
Oke, gitulah. Buat itunya. Tinggal di dalam sana. Buat panahnya. Panah ke atasnya, oke. Sip. Oke. Oke. Tinggal nanti ya tidak di copy itu boleh tuh. Nah, di copy. Oh ya. Memang harus sabar, tenang. Apa ya? Oh, siapa yang buat telepon siapa? Beda. Itu si kelompok, Pak. Paparan. Saya nggak bisa ngomong, Bang. Salju. Go. Di mana? Di mana? Lama ya, Pak. Apa? Malum gaptek. Apa? Lama-lama juga nanti bisa cepet. Oke. Oke, ya-nya itu di bawah belah ketupat ya-nya itu. Ya, benar, Pak. Oh iya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya begitulah. Oke, bendahara membuat pengajuan SPLS. Bendahara mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS kepada PA KPM melalui PPK. Nah, oke. Kalau misalkan nomor 4 dan 5 disatukan bisa nggak? Bendahara membuat pengajuan SPPLS kepada PA KPM. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, nggak apa-apa. Oke. Di copy aja, copy yang 5. Yang 5-nya di copy ke atas. Barnya Pak merubah, Pak. Enggak, itunya di copy. Naikin ke atas. Digabung, Pak. Digabung yang nomor 5 digabung. Jadi keempat. Nomor 5 jadi keempat. Ditambah ya, nomor 5 di copy ininya Pak, copy kalimatnya. Enggak masalah yang ngerubah gambar ininya Pak, susah Pak. Enggak. Oh. Enggak, itu emang gambarnya masih di situ, nanti diganti gambarnya. Oh ya. Bukan ganti gambar, diganti kalimatnya supaya tepat. Oke. Copy kalimatnya aja. Membuat pengajuan SPPLS dan mengajukan persetujuan permintaan oke. Ditambah ke atas, oke. Oke, nah berarti yang 5 diganti. PPK kan? Ya. Ke PPK kan? Ya. Melalui PPK menerima pengajuan dan memverifikasi, gitu kan? Jika lengkap, nah gitu kan? Ya. Lu nggak? Dan memverifikasi. Dan jika lengkap. Jika lengkap dilanjutkan apa? Pembuatan SPM. Nah, jika lengkap dilanjutkan dengan SPM. Jika tidak, maka dikembalikan ke PPTK. Bendahara itu kan ini kan bendahara. Oh iya Pak. Proses pengajuan SPP selesai. Oke, selesai.
Nah, sebenarnya kalau pengajuan SPP saja, berarti kan selesai kan? Ya. Nah, iya, berarti selesai proses pengajuan SPP selesai. Nah, jika lengkap, proses pengajuan SPP selesai. Tinggal nanti kan SPM kan? Ya. Nah, kalau selesai nanti itu selesai kan? Nanti PPK membuat SPM kan? Iya. Betul, Pak. Jadi balikannya nanti SPM ya? Walaupun real di lapangan yang buat bendahara juga. Itu dia. Curhat lagi aja. Itu dia. Diborong kabeh, Pak. Ini dia nih. Apa mau koreksi yang ini nggak, Pak? Kenapa? Apa mau koreksi yang satu lagi nggak nih? Oke, boleh. Mana? Pembayaran dari Oke. Nanti kalau selesai tandanya kapsul juga ya. Oh, yang tadi ini PPTK juga sama. Ini kapsul di mana nih? Kapsul di PPTK. Tapi ini baru nanti. Oke. Kapsulnya di PPTK. Oke, PPTK menyerahkan berkas pengajuan LS ke bendahara. Oke. Berarti kan aktornya PPTK. Ini di PPTK. Nomor 6 apa sih? Yang mana tadi? Proses pengajuan SPP selesai. Berarti selesainya jika lengkap ya selesai. Di sini aja. Di mana? Lengkap selesai. Bendahara aja selesai ya. Lengkap selesai. Mana, Pak? Di bawah, proses pengajuan selesai. Oke. Betul, kapsul di sini betul? Apa di mana? Pindah. Sini, Pak. Bendahara, Pak. Bendahara aja. Kan bendahara selesai kan? Ya. Ya. Itu tanda, oke. Ada bukti nggak dari dari KPA ke bendahara bahwa itu sudah selesai? Apa bukti notifikasinya? Nggak ada ya? Bapak Ibu, bukti bahwa pengajuan SPP sudah selesai apa? Bukti pendatangan SPP, Pak. SPP-nya, Pak. Nah, SPP. Nah, itu berarti kan bendahara harus menerima itu nggak buktinya? Harus. Harusnya nggak? Ya. Ya, kalau nah berarti selesainya bendahara menerima bukti SPP. Nah, selesai baru. Nah, itu di bendahara. Jika verifikasi lengkap dan juga untuk membuat SPP dan jika tidak dikembalikan ke bendahara. Nah, jika iya pun tadi kan jika lengkap berarti ini harus dilengkapi nih. Jika lengkap dilanjutkan untuk pembuatan SPP, SPM atau SPP nih? SPM. Tapi kan mesti ada bukti dulu kan? Bukti itu kan yang akan disimpan, dikasihin ke bendahara kan? Ya. Nah, jadi buktinya dikembalikan, prosesnya dilanjutkan, maksudnya begitu. Jika lengkap dilanjutkan jika lengkap maka bukti kelengkapan apa tuh? Disampaikan ke bendahara terus dan dilanjutkan untuk membuat SPM. Nanti di bawahnya bendahara menerima bukti ini, selesai gitu maksudnya. Jadi ini ditambahkan ya, Pak ya? Kalimatnya ditambahkan. Oke, jika lengkap maka dilanjutkan untuk pembuatan SPP. Pembuatan bukan SPP. Itu dulu tuh bukti apa tadi itu benar-benar kesulitan. Jika lengkap maka SPP ditandatangani dan diserahkan ke bendahara. Jika tidak lengkap pun sama, jika tidak lengkap bendahara harus melengkapi dokumen, gitu aja, nggak apa-apa.
Iya, jika lengkap, SPP ditandatangani dan diserahkan, buktinya diserahkan kepada bendahara. Jika tidak lengkap, maka bendahara melengkapi dokumen, ya bahasanya diatur lah. Oke. Oke. Oke, sip. Oke, ini baru cakep nih. 6. Tiga, Pak. Iya. Jika tidak, dikembalikan ke bendahara untuk dilengkapi atau... Oke, untuk dilengkapi boleh begitu. Boleh. Nanti diatur bahasanya malah. Nah, bendahara menerima SPP yang sudah ditandatangani. Oke, berarti selesai. Ya. Nah, berarti ini ya-nya ke bawah, Pak. Ya-nya dihapus, ini ya kotak di samping belah ketupatnya dihapus. Ya. Pindah ke bawah. Nah, kotaknya kan sudah nggak ada kotak. Ini dihapus. Nah, oke, kotaknya dihapus. Dihapus, langsung panahnya ke bawah. Ah, iya. Ke bawah, dari bawah ke bawah, dari bawah ke bawah, dari ujung bawah ke bawah. Oh ya. Oke, di situ. Set. Ke atasnya, ke atasnya, ke atasnya, ke atasnya. Ke atasnya. Kalau datangnya dari atas ke atasnya, Pak. Ini ya? Kayak di situ. Oke. Ke bawah. Set, ke atasin, bawahin. Nah, tulis di dalamnya, di dalam kapsulnya selesai. Selesai. Ini ya di atasnya dipindahin, panahnya dihilangin. Dianya ke bawah berarti pindah. Udah ngantuk. Iyalah sama, Pak. Sekarang ini saya 2 kelas loh, Pak. Balik. Oke, coba ya tulis nanti ya-nya. Di copy aja nih yang ini ya tidak. Ya ini. Nggak tahu nih, tadi nggak bisa di copy nih. Oh gitu ya. Oh, terlalu berat berarti itunya apanya? Komputernya melaksanakan tugas berat itu. Sama punya saya juga kadang-kadang bermasalah. Itu tulisannya selesai. Udah nggak apa-apa. Namanya juga udah lelah. Lelah. Coba atasnya Pak. Itu udah beres, atasnya. Kenapa hilang? Ctrl Z. Nggak apa-apa lah, sementara begitulah. Ngerti meren lah. Ngerti, Pak. Ya. Ya, oke, tulis ya. Hal. Ya. Udah nggak? Coba ke atasnya. Atas dia pertama mulai. Nah, di sini tulis mulai, Pak, di dalam kapsul. Nah, kapsul mulai. Tulis aja mulai, ketik. Mulai. Ketik aja mulai. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Aneh ya. Nah, itu bisa. Mulai. Nah, terus udah gitu pokoknya mulai ya. Dikecilin. Oke, udah nggak apa-apa. Jadi nomor satunya itu yang nomor 2 ya, Pak ya. Nomor 2 diganti 1. Oke, apalah. Nah, dan seterusnya lah. Oke. Anggap ini beres. Nanti Bapak Ibu tolong nanti disesuaikan nanti ya. Nanti kan ada materi sistem dan prosedur. Disesuaikan. Jadi langkah-langkahnya disesuaikan, nanti juga simbol-simbolnya ditempatkan di mana disesuaikan. Untuk sementara kita ini. Oke. Terus coba nanti ya. Kita akan bahas
Oke. Cukup dulu satu kita, ya. Oke. Pertanyaan saya sekarang. Kalau Bapak Ibu sudah membuat sebuah kegiatan seperti ini misalkan, kemudian juga ada diagram alurnya, kemudian juga ada pengendaliannya, kira-kira enak nggak dilihatnya? Enak, Pak. Enak, Pak. Kontrolnya juga kelihatan kan? Ya. Wah, ketika kurangnya di mana, susul tuh ke awalnya. Tapi ingat, untuk menyusul juga sebenarnya kan, kalau misalkan dekat dengan kita langsung, berarti tugas kita. Tapi kalau terselang, bukan tugas kita sebenarnya. Nah, jadi dari sini juga bisa melihat. Nah, yang saya ingin tanyakan, fungsi ketika coba di sebelahnya, Kalau di sini kan Bapak Ibu bisa melihat lingkungan pengendalian misal, iya kan? Ada aktor, ada aktivitas. Ini lingkungan pengendalian ini. Yang harus Bapak Ibu kendalikan. Karena apa? Karena terkait dengan keberhasilan dari penyelesaian tugas Bapak Ibu. Nah, nanti yang sebelahnya itu yang apa? Boleh digeser lagi. Menurut Bapak Ibu, dengan melihat proses pengendalian ini ada verifikasi waktu, dokumen, otorisasi, material, ya, terus juga risiko, komunikasi, dan yang lainnya. Kira-kira dapat membantu pekerjaan Bapak Ibu nggak? Sangat. Nah, itu ya. Kalau begitu, sekali lagi, kalau memang ada format atau hal yang lebih sederhana dan mudah, itu gunakan. Kalau di sini juga saya belum melihat bagaimana Bapak Ibu menggunakan alat atau aplikasi. Sebenarnya itu bisa ditambahkan. Misalkan bendahara memasukkan ke dalam entry, bisa saja ya, entry ke mana, ke sistem boleh. Ya. Jadi kalau ada perlengkapan lain yang menjadi bagian dari tugas bendahara, masukkan juga nggak jadi masalah. Ya. Atau mau dipisahkan ke dalam SOP teknis juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa atur kemudian lah. Oke, baik Bapak Ibu. Saya kira pembahasan kita hari ini sebenarnya masih banyak, tapi untuk sementara ini saya kira cukup ya.